Oke, sekarang pembahasan debat Cawapres Perdana tanggal 22 Desember 2023 ya. Secara keseluruhan, saya lihat itu debat Cawapres ini menurut saya jelek sekali ya. Entah kenapa gitu loh, saya kurang sreg dengan entah karena pertanyaannya dari expert atau pertanyaan dari masing-masing Cawapres itu, atau dengan formatnya ya. Pertama, kita lihat ya, debat Capres Perdana itu KPU bolehlah, ketua KPU-nya itu pidato. Tapi yang kedua itu nggak perlu lah, karena menurut saya itu hanya membuang waktu saja gitu loh. Terus kemudian saya tuh juga nggak suka ada nyanyian-nyanyian seperti itu. Terus kemudian adanya dibacakan peraturan-peraturan tata tertib gitu loh, tata tertib debat gitu loh. Itu nggak senang saya itu. Udah nggak usah langsung aja. Kalau misalnya ada berdoa dulu, kenapa nggak dilakukan oleh moderatornya itu? Karena moderatornya itu juga kurang luas juga gitu loh. Lalu pertanyaan expert yang berdasarkan fishbowl yang diambil oleh expert itu sebaiknya di-cut aja gitu loh. Nggak usah perlu untuk hal itu gitu loh. Lebih baik waktunya dipergunakan untuk masing-masing capres dan cawapres itu untuk menjawab pertanyaan lebih luas lagi, lebih lanjut lagi gitu loh. Atau memang ini pertanyaan expert itu yang agak-agak kurang bagus lah menurut saya gitu loh. Kok kayak nggak ada respon dari masing-masing cawapres gitu loh. Kemudian ada lagi yang saya lihat ya, salah satu paslon itu gonta-ganti pakaian. Ini yang sudah formatnya seperti kontes kecantikan, kok ditambah lagi ada salah satu paslon yang cawapresnya itu gonta-ganti pakaian juga. Jadi udah sama kayaknya ya, kontes kecantikan sama debat cawapres ini ya. Kalau kita lihat di kontes kecantikan itu ya, salah satu sessionnya itu ada peserta-pesertanya itu memakai bikini. Terus yang keduanya nanti itu mereka pakai pakaian gaun malam. Nah ini sama saya lihat seperti itu gitu loh. Nah salah satu paslon cawapres itu pertama kali pakai pakaian daerah yang menunjukkan dia berasal dari mana. Dan kemudian dia ganti lagi pakaian gaun malamnya. Nah ini saya tahu memang dia tujuannya pakai pakaian daerah, dia berasal itu untuk mengambil voter dari daerahnya sendiri. Yang sebenarnya kalau saya bisa bilang kritik ya, kalau bisa begitu ya presiden di Amerika yang asalnya dari South itu harusnya pakai pakaian cowboy. Jadi untuk mengambil voter-voter di daerahnya sendiri. Ini juga bisa dikatakan bahwa dia punya kelemahan juga dia di daerah dia berasal. Seharusnya ya seorang capres dan cawapres itu kalau sudah ikut pemilu di tingkat nasional itu mengambil voter itu jangan untuk kelihatan di daerahnya dia sendiri gitu loh. Seharusnya udah kalau di nasional itu sudah harusnya untuk semua. Interest kamu tuh di nasional semua gitu loh. Pembangunan nanti tuh akan juga di nasional juga gitu loh. Itu aja yang saya ingin kritik ya. Kemarin debat Capres Perdana itu saya tidak kritik formatnya. Baru sekarang saya kritik formatnya karena saya sudah kesal sendiri pertama kali lihatnya gitu loh. Oke, kita lihat ya visi dan misi mereka paslon masing-masing cawapres itu ya. Kita lihat dari paslon 2 yang pertama kali ya. Paslon 2 itu emphasize-nya cuman hilirisasi di semua aspek lah. Yang saya ingat itu aja, memori yang dia katakan itu. Terus kemudian paslon 3 itu yang emphasize-nya saya lihat tuh corruption. Nah saya yang bingung ya, corruption ini kan seharusnya di debat pertama ya, debat capres ya. Tapi dia mungkin karena dia di bidangnya corruption ini, di hukum ini, law enforcement ini, ya mungkin itu kali ya. Jadi saya anggap memang nggak ada lah semacam
categorize di debat sini dulu gitu atau di debat ini dulu. Nanti itu kalau sudah semua mencakup masalah, ya semua masalah itu bisa diselesaikan di semua kategori gitu loh. Nggak ada salah satu kategori di sini terus nanti harus di sana gitu, nggak bisa lah. Ya saya lihat dari situ sih bisa dimengerti lah. Kemudian paslon 1 itu emphasisnya dia mengintroduce dengan selepet ya kata masa istilah itu yang bisa membangunkan orang yang lazy gitu-gitulah pokoknya. Nah, yang saya bingung dengan paslon 1 itu kok tiba-tiba ada kata-kata yang saya agak kurang mengerti. Dia katanya ingin jadi capres. Saya harusnya ada di debat 1. Saya tuh nggak ngerti dia ngomong itu untuk apa gitu loh. Oke, itu aja yang saya bisa katakan visi dan misi masing-masing cawapres ya. Kemudian pertanyaan dari expert. Rata-rata pertanyaan dari expert itu kurang memorable bagi saya. Karena masing-masing respon dari cawapres nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu kurang menohok satu sama lain. Tapi ada juga sih dari cawapres nomor 3 itu sering memberi pertanyaan. Sedangkan yang paling buruk adalah responnya dari cawapres nomor 1 dan nomor 2 ya. Mereka tuh merespon pertanyaan-pertanyaan expert itu tuh hanya merupakan ide-ide aja gitu loh. Sedangkan cawapres dari nomor 3 itu ada interaksi gitu loh dengan bertanya. Tapi pertanyaan cawapres nomor 3 itu juga bermasalah. Karena beberapa nanti setelah direspon juga dia mengalami kesulitan ya. Tapi dibandingkan dengan cawapres nomor 1 dan nomor 2, cawapres nomor 3 itu lebih ada interaksinya di pertanyaan-pertanyaan expert ini ya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu pertanyaan expert ya. Karena saya ngerasa di sini pertanyaan expert itu tidak ada yang memorable sama sekali. Oke, pertama tentang ekonomi kerakyatan digital. Ini pertanyaan ditujukan pertama untuk cawapres nomor 3. Di mana cawapres nomor 3 ini memberikan problem ya. Problemnya itu tentang pinjol yang bisa membuat banyak orang bunuh diri. Dan dia juga memberikan solusinya itu dengan mengubah dari hukum perdata menjadi pidana. Nah, kemudian paslon 1 meresponnya dengan literasi digitalnya itu orang-orang kita rendah sehingga judi online dan pinjol itu merajalela. Saya tidak ingat apakah dia juga memberikan solusinya apa tidak ya. Nah, kemudian paslon 2 memberikan ide yang bisa membuat pinjol dan judi online itu bisa diatasi jika cyber security-nya ditingkatkan. Kemudian cawapres nomor 2 itu juga mengatakan adanya hilirisasi digital. Saya kurang juga yang dimaksud di sini ya, hilirisasi digital itu apa. Kemudian cawapres nomor 3 itu ya sudah menutupnya itu dengan bahwa semua itu sudah dilakukan dan ada di visi dan misinya paslon nomor 3. Nah, yang ya udah ditutup ya begitu ya, saya kurang begitu senang sih ya. Makanya saya bilang ini kurang greget lah. Kemudian pertanyaan 2 dari expert ya tentang investasi. Dikatakan bagaimana supaya investor UKM menengah itu naik kelas. Ini ditujukan untuk cawapres nomor 1. Dikatakan dia caranya adalah harus adanya trust dan
hukumnya tuh jelas gitu loh. Kemudian cawapres nomor 2 itu indeks ICOR itu rendah, dan dia mengatakan solusinya mereka bahwa nanti itu kalau menang mereka akan mendampingi UKM itu dari hulu sampai ke hilir ya. Begitulah. Kemudian cawapres nomor 3 itu mulai meresponnya itu dengan pertanyaan ya. Tapi sebelumnya dia melakukan statement yang bilangnya harusnya begini-gini prosedurnya. UKM menengah untuk naik kelas itu kan berbelit-belit gitu loh. Bagaimana cawapres nomor 1 menghilangkan prosedur yang berbelit-belit. Tapi sebelumnya saya bilang pertanyaannya dari cawapres nomor 3 itu agak-agak membingungkan, karena gimana pun ya dia tuh kan sudah termasuk dalam pemerintahannya Jokowi sekarang ini. Kok bisa-bisanya dia mempertanyakan hal itu gitu loh. Jadi pertanyaannya itu bisa menguji wawasan cawapres nomor 1 atau bisa juga mengkritik Jokowi yang selama ini tidak bisa menaikkan UKM menengah naik kelas. Kemudian ditutup cawapres nomor 1 pertanyaan ekspert tentang investasi itu dengan mengatakan adanya undang-undang Omnibus Law kalau nggak salah ya. Dan selepas